Mengapa calon presiden itu tidak mati? Karena dia menggunakan baju besi. Dan ketika mendengar kabar itu, Tokai besar pun langsung mengutus Kopong untuk menyelamatkan Salonga dan mengajak Salonga ke markas keluarga Tong sekaligus sebagai guru untuk anak angkat kesayangannya Tokai besar, yaitu si Bujang. Lanjut ke bab 14. Bujang pun berhasil belajar dengan Salonga dan dia pun dihadiahkan pistol kesayangan milik Salonga. Dan Salonga pun kembali pulang ke negara asalnya. Setelah itu Kopong pun mencarikan guru lain untuk Bujang dan diketahui bahwa Kopong mendapatkan guru baru itu yang bernama Guru Bushi dari Jepang. Guru Bushi ini adalah salah satu ketua ninja yang memiliki teknik ninja dari Jepang. Akan tetapi itu tidak bertahan lama karena dia harus kembali ke negara asalnya untuk membantu rekan-rekannya di sana. Pada bab 14 ini yang berjudul Belajar Hingga Negeri Seberang, Bujang pun dikirim oleh Tokai besar ke negeri Jepang untuk menyelesaikan latihannya, menyusul guru bushi di sana, belajar dengan guru bushi di sana. Di sana dia bertemu dengan cucu guru bushi yaitu Yuki dan Kiko. Dan mereka pun belajar bersama. Setelah selesai, Bujang pun melanjutkan studinya di Amerika, yaitu perguruan tinggi di Amerika. Dia berkuliah di sana. Lanjut ke bab 15 yang berjudul Surat dari Bapak. Ini Bujang pulang kembali ke ibu kota, yaitu markas keluarga Tong, dan Tokai besar memberikan selembar surat kepadanya. Dia pun membaca itu. Dalam surat itu yang ditulis oleh bapaknya, Samad, memberitahu bahwa ibunya Bujang, Midda, telah meninggal dunia karena sakit keras. Mengapa Samad tidak ingin memberitahu Bujang bahwa ibunya sakit keras? Karena Samad tahu bahwa nanti Bujang bisa kepikiran. Makanya sekalian saja informasinya diakhirkan oleh Samad, memberitahu bahwa ibunya telah meninggal. Bujang sangat terpukul dengan hal itu dan dia tidak mau makan, tidak mau berlatih. Akan tapi terus dibujuk oleh Kopong dan dia pun kembali mendapati jati dirinya yang sebelumnya. Lanjut ke bab 16 yang berjudul Pengkhianatan 1. Di sini dijelaskan saat Bujang umur 35 tahun, dia ingin pergi ke Hong Kong untuk mengurus satu hal. Akan tapi dia ditelepon oleh Basir, sahabatnya, segera balik ke markas karena Tokai besar memanggilnya. Setibanya di markas, Tokai besar sangat terkejut bahwa Bujang telah pulang dari Amerika. Bujang pun menjelaskan dan bahwa Tokai besar memanggilnya. Basir menelpon bahwa Tokai besar memanggilnya dan Tokai besar pun kembali menjawab bahwa dia tidak ada sama sekali memanggilnya. Dan di sana salah satu letnan tukang pukul milik keluarga Tong melapor bahwa telah terjadi beberapa perlawanan terhadap keluarga Tong. Tukang pukul keluarga Tong yang menjaga di pasar-pasar. Para perampok-perampok yang tidak dikenal telah memukul mundur para pasukan tukang pukul keluarga Tong. Bujang pun mulai merasa firasat buruk. Lanjut ke bab 17, hutang $40 juta. Di sini diceritakan bahwa dulu ayahnya Bujang yaitu Samad ketika masih jadi kepala tukang pukul keluarga Tong, masih muda, dia bersama Kopong, anak buahnya, beserta 20 orang lainnya, tukang pukul lainnya, mendatangi salah satu nahkoda kapal saudagar kaya. Mereka ingin meminta tarif karena telah berlabuh di pelabuhan milik keluarga Tong. Akan tapi nahkoda itu tidak ingin membayar dan terjadilah baku hantam di dalam geladak kapal. Dan Samad juga Kopong serta 20 orangnya
kalah, dipaksa dipukul mundur oleh pasukan nahkoda dan membawa pasukan lainnya, sehingga akhirnya nahkoda itu berjanji ketika dia sudah menunaikan tugasnya mengantar barang-barang saudagar kaya ini, dia akan kembali ke sini untuk membayar tarif sebesar 40 juta dolar. Akan tapi hingga generasi bujang, nahkoda itu tidak kembali dan tidak membayar hutang 40 juta dolar itu kepada keluarga Tong. Lanjut ke bab 19. Ke bab 18, pengkhianatan 2. Di sini dijelaskan setelah Bujang membereskan para kawanan perampok yang memukul mundur para pasukan keluarga Tong, para pasukan tukang pukul keluarga Tong, akhirnya Bujang pun kembali ke markas dan di sana terjadilah pengkhianatan kedua. Segerombol pasukan yang berjumlah 100 orang telah masuki keluarga Tong dan membombardirkan halaman markas keluarga Tong. Setelah diketahui mereka adalah 100 pasukan dari suku Baduy yang memakai ikat pinggang berlambangkan huruf Arab. 100 orang ini dipimpin oleh Basir. Bujang pun bertanya mengapa Basir berkhianat, dan Basir pun menjelaskan bahwa dulu sejak ia kecil usia 6 tahun, Toke Besar merampas harta di kampungnya dan membunuh kedua orang tuanya lalu membakar rumahnya dan membawa Basir. Lalu Basir dilatih untuk menjadi tukang pukul. Disitulah rasa dendam Basir terhadap Toke Besar. Akan tapi Basir berjanji tidak mengikut sertakan Bujang juga Joni. Joni ini adalah letnan, salah satu tukang pukul yang diandalkan oleh Bujang di sana. Juga sahabatnya yaitu Parwes yang mengatur ekonomi milik keluarga Tong. Akan tetapi Bujang tidak percaya hal itu dan mereka pun berkelahi. Namun Basir terlalu kuat karena ketika Bujang dikirim ke Jepang dan Amerika, Basir pun juga dikirim kembali ke negaranya untuk berlatih. Dan dia pun menjadi petarung yang sangat hebat. Ketika terdesak dan Basir ingin membunuh Bujang, Parwes juga Toke Besar. Di sanalah Toke Besar memicik satu tombol dan mereka pun meluncur ke bawah bangunan, lorong bawah tanah. Di sana pun mereka kabur dan Basir tidak dapat mengejarnya. Sedangkan Joni telah terbunuh di medan pertempuran itu. Bujang yang terluka memapah Toke Besar menelusuri lorong hingga keluar di satu pintu. Lanjut ke bab 19, Tuanku Imam. Di sana setelah Bujang dan Parwes juga Toke Besar keluar dari pintu, ada seorang laki-laki tua yang mengenakan jubah putih dan surban putih serta ikat kepala berwarna putih menghampiri mereka. Akan tapi Bujang belum tahu siapa itu karena dia keburu pingsan. Ketika bangun, Bujang kembali melihat orang berjubah putih, bersurban putih dan berikat kepala putih itu. Dan dia mengajak Bujang berbicara, "Hai Agam." Dan Bujang sangat terkejut karena jarang sekali orang yang mengetahui bahwa nama asli Bujang itu adalah Agam. Ternyata setelah mereka mengobrol, diketahui bahwa orang berjubah putih itu adalah paman Bujang atau kakak dari ibunya Bujang yang bernama Tuanku Imam. Disitulah Bujang tahu. Selain Bujang bertemu pamannya pun menjelaskan bahwa Toke Besar itu telah meninggal dunia karena sakit keras yang dideritanya. Bujang sangat terpukul di situ, sedangkan Parwes hanya terduduk diam di sudut ruangan. Lanjut ke bab 20, suara azan. Di sini Bujang mendengar lantunan suara azan dan dia sangat sedih karena mengingat orang-orang yang dia sayangi telah pergi meninggalkannya.
Dia ingat masa-masa saat dipecuti oleh ayahnya, masa-masa saat dia belajar dengan ibunya, masa-masa kebersamaan bersama Kopong dan juga Tauke Besar. Di sana Bujang menangis akan hal itu. Lanjut ke bab 21, memeluk erat. Di sini Tuanku Imam mengajak Bujang ke salah satu menara tertinggi yang terletak di pondok pesantrennya dan mengatakan kepada Bujang bahwa dia tahu selama ini ketika mendengar suara azan, Bujang selalu menutup telinganya dan tidak ingin mendengar hal itu. Akan tapi Tuanku Imam pamannya menjelaskan bahwa Bujang harus berdamai dengan kondisi hatinya. Dia harus memeluk erat semua